Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulumi wal hikam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi wasiat dari guru kita semua, Syekh Zarnuzi, yang mengarang kitab Ta'limut Ta'lim, khususnya bagi para murid, para santri, pelajar dalam belajar mencari ilmu pengetahuan. Wa ansyattu jeung tos ayeuna nganadomkeun ngalagukeun ka kuring. Wakila jeung dicaroskeun anahu saenyana tingkah di Ali bin Abi Thalib ka ayeuna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ala la tanalul ilma illa bisittah. Ala ingatlah, la tanalu mual menang al ilma kana ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 perkara. Saunbika rek macakeun kuring ka anjeun an majmu'iha tina ayeuna kumpulanana itu sittah, bibayanin kalawan pertela kalawan jelas. Mana cenah anu genep perkara anu perlu di ayeuna dimiliki ku seorang santri supaya hasil dina belajar, supaya sukses dina belajar. Yang pertama adalah dakain. Dakain artinya cerdas. Maka timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita cerdas? Maka beberapa ulama menjelaskan, supaya kita cerdas, kita harus bisa taubat, menjauhi maksiat dosa. Karena hati ini bagaikan kaca yang bening. Apabila kaca yang bening kita kotori dengan lumpur atau semacamnya, maka cahaya tidak akan masuk menembus terhadap itu kaca. Nah, begitupun hati kita. Ketika hati kita kotor, penuh dengan dosa, dengan maksiat, maka ilmu yang Allah beri tidak akan sampai kepada kita karena terhalang oleh dosa. Maka perlu kita untuk membersihkan dosa kita. Dengan apa? Dengan zikir, dengan sholawat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah wahirsin, yaitu semangat. Sebagai santri, sebagai pelajar, supaya kita bisa sukses, maka kita harus mempunyai tekad yang kuat, semangat
yang luar biasa. Begitu. Atau bisa diartikan dengan sungguh-sungguh. Dalam riwayat dijelaskan ketika Ibnu Hajar, beliau sedang pesantren, mencari ilmu di suatu pesantren, tetapi beliau merasakan ketinggalan oleh santri-santri baru, padahal dia sudah lama di pesantren. Sehingga beliau itu berputus asa. Batur rumah barisa, ai manehna teu bisa. Maka dia pergilah ke rumah, pulang ke rumah. Keluar dari pesantren, di suatu perjalanan dia melihat suatu batu yang berlubang dikarenakan tetesan air yang terus menerus. Sehingga dia berkesimpulan bahwa batu, sekeras apapun batu, bisa lunak, bisa berlubang dikarenakan tetesan air walaupun satu kali tapi terus menerus. Maka bagaimana otak kita, akal kita yang Allah berikan kepada kita secara sempurna? Maka kembalilah beliau ke pesantren dan bersungguh-sungguh semangat mencari ilmu sehingga berhasil menjadi seorang ulama yang besar. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Kita harus mempunyai sifat sabar. Sabar dari bagaimana? Sabar kita menjalani proses-proses belajar. Di saat orang lain seumuran kita, sebaya kita bermain-main, memotoran, pacaran, senang-senangan, menghabiskan uang orang tua untuk kesenangan yang sementara, maka kita bersabar di pesantren, harus belajar dari pagi, siang, sore sampai malam. Terus kita belajar mencari ilmu. Insya Allah sekarang kita merasakan kepedihan, insya Allah kita akan menjemput kesuksesan kita di masa yang akan datang. Yang keempat, wabul gotin, yaitu mempunyai bekal. Sebuah perjuangan pasti tentu ada pengorbanan. Salah satunya kita harus berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban harta benda. Gitu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wa irsyadin ustadin, yaitu mempunyai guru. Bagaimana kita mencari ilmu kalau tanpa guru? Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Apalagi pada zaman sekarang, kita harus selektif mencari guru. Yakni kita harus mempunyai guru yang bisa membimbing kita kepada jalan yang benar. Yang ilmunya bersanad kepada sampai ke Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah watuliz zamanin, yaitu panjang waktu, lama waktunya. Kenapa? Kalau kita pesantren harus lama waktunya, jangan sebentar, supaya kita terbiasa, supaya lamanya proses mencari ilmu itu membentuk jiwa, membentuk karakter kita. Begitu. Bisa karena terbiasa. Kalau kita di pesantren biasa belajar, sabar, semangat, berjuang, pengorbanan, apapun itu, maka kalau kita dibiasakan di pesantren, maka akan menjadi membentuk karakter yang luar biasa kepada kita. Nah, inilah 6 perkara yang harus kita miliki sebagai seorang santri agar bisa sukses dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.